Cok, buat apa berpuisi kalau nggak berguna buat rakyatmu? Buat apa berpuisi kalau nggak berguna buat masyarakatmu? Aku jadi akhirnya menggali bukan cuma estetik, tapi bagaimana puisi yang tidak asosial, tidak yang harus peduli sosial, jangan asosial gitu. Persoalan estetik masing-masing, tapi sama-sama turun ke jalan. Cak Brewo. Ya, itu juga dia dengan verbalnya, aku dengan estetik bercampur, jangan lupa rakyatmu, ala Herman. Jadi itu nggak bisa dihilangkan antara teks, antara lisan, antara pergaulan. Pokoknya aku harus sedia puisi yang siap untuk di jalan. Dan itu sampai sekarang mempengaruhi aku. Tiap orang akan tetap menanggung beban moral seperti yang pada Cak Dandi ya. Sampai sekarang pun bahkan pembuatan film ini adalah karena kita nggak mungkin melupakan sejarah. Kita nggak pernah mungkin melupakan sahabat saudara kita gitu. Dimanapun dia, seperti aku mengingat ibundanya mengatakan kalau bunda dari Bimo Petrus, kalau tak pernah aku melihat jasad anakku, anakku tetap hidup. Bahkan aku bertemu saat di Kontras setelah aku di Sinar Harapan, aku berjumpa, dia menyatakan tetap hidup. Bahkan sampai beliau ibunda dari Bimo Petrus pun tiada, tetap yakin beliau masih ada. Dan sampai kapanpun jangan pernah bisa tahan suara-suara nurani dari kita semua yang terpencar-pencar dari semua aktivis di Indonesia, dari tiap pulau, dari tiap kota, dari tiap provinsi. Itu pasti nggak akan bisa. Itu trans individual, itu hubungan individu yang nggak bakal hilang. Muncul dalam karya, bocor dalam jurnalistik, bocor dalam features, bocor dalam cerpen, bocor dalam novel, bocor dalam lukisan, bocor dalam karya, nggak bakal pernah hilang itu aja. Dengan cara masing-masing. Ya, kawan-kawan Adrena, kali ini kita akan bincang-bincang seru banget kayaknya. Karena kita berjumpa dengan kawan lama saya, namanya Sihar Ramses Simatupang. Tapi kami biasa memanggilnya dengan panggilan kesayangan, Ucok. Kayaknya hilang ya, Ucok. Ucok, bukan Cuk, tapi Cok. Ingat itu. Beliau ini dulu pernah studi di Fakultas Sastra Universitas Airlangga, sekarang sudah jadi Fakultas Ilmu Budaya, aktif di kegiatan teater, puisi, dan macam-macam yang berkaitan dengan kesenian dan kegiatan-kegiatan kebudayaan lainnya. Nah, sekarang nanti akan beliau jelaskan sendiri aktivitasnya sekarang seperti apa. Tapi setahu saya sampai saat ini pun masih aktif dalam kegiatan-kegiatan kesenian di berbagai komunitas dan berbagai wilayah. Dan tidak ketinggalan juga Ucok ini menjadi bagian langsung dari gerakan demokrasi sejak zaman kediktatoran Orde Baru gitu. Yang karena itu seringkali berhubungan dekat dengan para aktivis mahasiswa dan aktivis pro demokrasi lainnya. Begitu kira-kira prolognya ya, Cok ya. Kali ini kita bincang-bincang santai saja. Pertama mungkin Cok bisa ceritakan sekarang aktivitasnya di Jakarta ini seperti apa? Ya, saya selepas dari Surabaya memang akhirnya fokus di jurnalistik ya. Pernah di Jawa Pos 5 tahun, setelah itu hampir 14 tahun di Sinar Harapan. Latar dulu sastra Indonesia, tapi juga ikut teater, ikut juga di pergerakan Jaker, juga ikut juga GMKI. Semuanya aktivitas kebudayaan saya ikutin pada masa itu, teater terutama teater Gapus, teater Puska. Puska. Itu di UNER ya waktu ya, di UNER. Dan akhirnya kemudian sering membaca puisi di demo. Pokoknya spesialis pas waktu kosong naik, cok, moco gitu loh. Di acara-acara demonstrasi. Di acara demonstrasi itu segala tempat dan segala bidang itu ya, Cak ya. Ya. Itu harus siap. Dari awal pegang kertas sampai akhirnya kertasnya hancur sama aparat, saya merasa wah nggak penting lagi bawa kertas nih. Dari situlah saya berani
menyatakan memilih bentuk perpuisian lama-lama, karena di tempat seperti itu akhirnya kita ya di situ campur yo, baca sastra dan air mata dan duka itu nyampur. Jadi enak saat membaca di sana larut sendiri gitu loh. Diminta baca dadakan ya karena nyambung dengan orasi, Oh, iya. lancar ngalir. Yang peristiwa yang paling ngeri ya waktu kita bacanya saya di Gerahadi lah, di atas itulah itu. Marinir sekeliling gitu. Itu waktu gerakan reformasi Gerakan 98. reformasi yang sebenarnya udah dimulai dari kampus ya. Iya, iya. Jadi itu udah mungkin udah berpuluh kali ya baca akhirnya gitu. Ya pokoknya waktu nek kosongnya gue cocok mau cocok ya moco. Iki biasanya sing nyelu-nyelu aku nih iki. Sampai sampai konco kabeh lah pokoknya. Iku. Ya. Ya. Begini, Cok. Kan ini kita sedang dalam teman-teman itu dalam proses pembuatan film dokumenter ya tentang hilangnya dua mahasiswa kita itu, Herman dan Bimo. Mungkin kamu bisa cerita tentang pengalamanmu berinteraksi dengan Herman atau dengan Bimo juga. Begitu, apa yang kamu bisa ceritakan dari sepanjang pergaulanmu dalam dunia aktivisme bersama Herman dan Bimo? Ya, dalam dunia puisi, novel dan cerpen biasanya kita selalu memilih bentuk. Herman adalah salah satu orang yang akhirnya mencampuri bentuk perpuisianku bahkan. Karena cara nggak langsung waktu semester awal dia ngomong, Cok, buat apa berpuisi kalau nggak berguna buat rakyatmu? Buat apa berpuisi kalau nggak berguna buat masyarakatmu? Aku jadi akhirnya menggali bukan cuma estetik, tapi bagaimana puisi yang tidak asosial, yang harus peduli sosial, jangan asosial gitu. Di situ akhirnya aku mengaduk bagaimana akhirnya cari tentang bentuk Pablo Neruda, tapi juga menggali estetikanya, misalnya Octavio Paz. Tapi Herman cukup mempengaruhi ketika itu. Jadi bahkan aku dengan Embryo AS, kita sama-sama sepakat personal estetik masing-masing, tapi sama-sama turun ke jalan. Cak Brewo. Ya, itu juga dia dengan verbalnya, aku dengan estetik bercampur, jangan lupa rakyatmu, ala Herman. Jadi itu nggak bisa dihilangkan antara teks, antara lisan, antara pergaulan. Pokoknya aku harus sedia puisi yang siap untuk di jalan. Dan itu sampai sekarang mempengaruhi aku. Selalu sekarang akhirnya tematik bergeser pada kebangsaan, itu nggak jauh dari 98. Dan sampai sekarang aku masih ingat beberapa puisi-puisi yang aku hafal di 98. Jadi itu peristiwa yang nggak akan terlupakan, dan aku yakin semangat sebagai penulis sastra, terlalu tinggilah dibilang sastrawan. Sebagai penulis sastra, aku punya visi misi yang pernah disumbangkan oleh kawan-kawan. Dan itu membuat energiku nggak bakal putus, nggak bakal pupus sampai aku nggak ada. Itulah yang membuat aku pegang sesuatu yang harus kita pegang gitu. Membuat aku bahwa berkarya budaya adalah jalan masing-masing. Seperti David Chris di musik, bahkan Bimpet dulu, Bimo Petrus selalu mengiringi gitar. Ya. Dalam foto lama tiba-tiba diingatkan itu Bimpet di belakang. Ya aku tanpa nyadar terbentuk bersama mereka. Bimpet juga pernah tukar-menukar artikel. Ketika dia untuk Algons, Aloysius Gonzaga, aku untuk Deddy Casio GMKI tukeran artikel. Jadi antara mereka itu di semangat kesenian, kebudayaan, semangat sosial, politik, nurani, kebenaran itu udah bercampur semua. Dan aku siap ketika itu kapanpun untuk siap mengisi waktu yang kosong dari kebudayaan untuk sikap itu gitu. Jadi sama-sama melengkapi. Kesedihan kita, kesedihan bersama. Dengan cara masing-masing kita punya kesedihan. Dan aku bilang sama Dwi, aku akan tetap menghimpun energiku buat lewat karya. Karena cuma itu sumbangan talenta yang bisa kuberikan buat mereka yang kita sampai sekarang nggak tahu kemana perginya gitu. Ya. Tadi kamu singgung soal nama Cak Brewo ya. Itu seingatku dulu kan kalian menginisiasi satu kelompok seniman yang kemudian terlibat dalam gerakan pro-demokrasi gitu, Jaker gitu, yang dipimpin Wiji Tukul gitu. Itu kamu bisa ceritakan proses ketika bekerja di atau beraktivitas di jaringan kerja kesenian rakyat itu? Dengan Wiji Tukul aku pernah
terlibat sebagai mahasiswa cuma ngotak-ngatik properti dia waktu pentas di Bengkel Muda Surabaya. Kalau nggak salah waktu itu Revolusi Kangkung ya. Itu puisi dia, aku ikut mendukung itu sampai kejadian, banyak kejadian lah. Sampai ada peledakan di BMS, aku juga dengar itu kan. Kisah itu. Bom. Pertunjukan teater tengah malam itu. Iya, yang kabarnya bisa hilang, tidak ada beritanya besoknya gitu kan. Diselesaikan secara menghilang begitu saja. Tapi baik Wiji Tukul, baik Embryo AS mengisi sisi bagaimana kita harus tetap bersikap di rakyat. Aku akhirnya tetap mencari jalanku dan aku bilang sama Pak Puh, kau dengan verbalmu, aku dengan estetikamu. Gak apa-apa, Cok. Sing penting iku suara rakyatmu enek Pak Puh, aku bilang. Jadi aku tetap mengisi itu dan kami sama-sama ngerti turun di jalan dengan cara estetik masing-masing. Dan sampai sekarang aku mendengar waktu beliau pergi aja, ya aku ikut berduka, nggak bisa kulakukan karena posisiku sudah di Jakarta. Aku dengar itu waktu beliau pergi. Jadi ikatan yang perlu diketahui bahwa selain sosial politik, di kebudayaan kesenian itu tetap nular dan kita tetap akan lewat talenta apapun akan tetap mengingat kenangan itu. Di novel aku, di Misteri Lukisan Nabila, aku bercerita tentang orang hilang dengan caraku. Tiap orang akan tetap menanggung beban moral seperti yang pada Cak Dandi ya. Sampai sekarang pun bahkan pembuatan film ini adalah karena kita nggak mungkin melupakan sejarah. Kita nggak pernah mungkin melupakan sahabat saudara kita gitu. Dimanapun dia, seperti aku mengingat ibundanya mengatakan kalau bunda dari Bimo Petrus, kalau tak pernah aku melihat jasad anakku tetap hidup. Bahkan aku bertemu saat di Kontras setelah aku di Sinar Harapan, aku berjumpa, dia menyatakan tetap hidup. Bahkan sampai beliau ibunda dari Bimo Petrus pun tiada, tetap yakin beliau masih ada. Ya. Ini bagi aku membaca secara perasaan mengerikan sekali. Ya. Mengerikan sekali. Dan sampai kapanpun jangan pernah bisa tahan suara-suara nurani dari kita semua yang terpencar-pencar dari semua aktivis di Indonesia, dari tiap pulau, dari tiap kota, dari tiap provinsi, itu pasti nggak akan bisa. Itu trans individual, itu hubungan individu yang nggak bakal hilang. Muncul dalam karya, bocor dalam jurnalistik, bocor dalam features, bocor dalam cerpen, bocor dalam novel, bocor dalam lukisan, bocor dalam karya, nggak bakal pernah hilang itu aja. Dengan cara masing-masing. Ada satu hal yang membuat kita tetap menjaga diri kita masing-masing untuk tidak banyak terjebak bahkan ingkar pada masa lalu adalah kita menjaga posisi kita di sosial politik kebudayaan. Yang itu yang membuat saya tetap menjaga tetap ya di jurnalistik, di penulis, di kebudayaan, di kesenian. Karena saya merasa sejak awal udah ladang saya di situ. Jadi bukan mau ini kan kebetulan kita ngobrol ya. Bagi aku baik Cak Dandi, baik David Chris, baik Dwi, teman-teman yang dimanapun berada, saya yakin tetap menjalankan amanah bersama itu dengan caranya masing-masing. Kita dengan talenta masing-masing mengingatkan sejarah itu. Itu bagi aku sama kuat dengan peristiwa sejarah-sejarah kebangsaan. Karena di situ kita berhasil, walaupun akan panjang pergerakan sampai sekarang kan, nggak pernah selesai perjuangan itu. Tapi percaya, ikatan nurani itu nggak pernah hilang. Ikatan sesuatu yang benar itu tetap akan ada. Itu yang nggak pernah bisa diputus, digagalkan. Suara masa lalu itu harus dipertanggungjawabkan. Dengan cara hukum, dengan cara sosial, dengan cara politik, termasuk dengan cara kebudayaan, bahkan dengan cara sastra. Meski tiap tempat, tiap cara punya sistemnya masing-masing. Di jurnalistik, di sastra, visi misi itu yang menguatkan aku. Ya, masuk ke soal itu ya, Cak ya. Kamu kerja-kerja kebudayaan itu menjadi bagian yang juga sangat penting untuk mendorong proses perubahan sosial ya, untuk mendorong proses demokratisasi, meninggalkan otoritarianisme di bawah Soeharto gitu. Nah, dalam konteks zaman sekarang, menurutmu itu
ini kan satu situasi yang sudah banyak berubah ya, sudah banyak berubah relatif pada kebebasan, demokrasi kayak begitu-begitu, kebebasan berekspresi juga juga mendapatkan ruangnya gitu. Meskipun masih ada celah yang harus kita perdebatkan tentang banyak hal, tentang regulasi misalnya undang-undang ITE dan lain sebagainya itu. Tapi jelas situasi sudah berbeda dibanding zaman Soeharto gitu. Nah, menurutmu dalam konteks zaman sekarang itu kerja-kerja kebudayaan itu harus ditempatkan dalam porsi yang seperti apa? Ya, bahkan dalam kondisi sekarang yang fase transformasi digital, keterbukaan, global, yang perlu kita tetap pegang adalah bahwa entitas setiap bangsa itu tetap ada. Dan suara orang yang tertindas itu tetap ada. Distorsi dari digital, distorsi dari transformasi, itu tidak bisa melupakan sawah yang hilang, warung-warung yang tradisi penduduk yang tergusur, kebangsaan yang penting dipertahankan. Masih banyak yang kita jaga di antara keterbukaan, dan di tengah keterbukaan yang kita hadapi bukan lagi sebuah rezim diktator, tapi juga menjaga kebangsaan negeri ini, tetap menjaga peduli pada kelompok kecil yang termarginalkan ini banyak ya, baik termarginalkan secara wilayah, baik termarginalkan secara ekonomi. Nah, beruntungnya kita lepas dari kita menghormati orang yang berada di struktur karena tanggung jawab mereka lebih besar, kita berada di tengah rakyat, kita berada di tengah warung kopi, kita berada di tengah bahkan menjelang pemilu nanti misalnya kita yang merasakan bagaimana antar. Nah, di situ kita kalau tidak bisa memberikan jalan lewat karya, menimbang, paling tidak tiap individu kita bisa menyadarkan lah di tiap individu bahwa ada yang tetap kita perlu jaga, kebangsaan, menghormati tiap kelompok, menghormati tiap rakyat, menghormati keberagaman kebangsaan ini gitu. Jadi sebenarnya dengan objek yang berbeda, orang yang kita sistem yang kita hadapi berbeda, tapi sebenarnya esensi tetap sama. Esensi tetap sama. Dan tiap orang di situ saya menyumbang lewat karya saya. Di puisi saya masih tetap cerita itu, di cerpen novel, dan saya yakin tiap orang dengan visi misi ini enak, kita punya kompas, kita punya parameter buat apa kita jalankan terus ke depan. Kalau orang yang nggak punya itu bingung dalam pragmatisme sekarang ini, mau dibawa apa gitu loh. Berkarya marahnya ke siapa, tangisannya apa, justru kita punya kompas itu. Kompas itu yang penting. Dan saya pikir orang remaja masyarakat digital pun, anak-anak muda yang generasi Z pun harus kita tanamkan tentang nilai-nilai ini. Nilai-nilai yang secara nggak sengaja selama 98 kita dapatkan dari wacana, ngobrol, diskusi, bicara dengan tokoh sosial politik yang senior. Nah, mereka butuh itu. Dalam praktek seringkali mereka kok bertanya kok pada Cak Dandi, pada saya, pada Muliro dan kawan-kawan yang lain. Bahkan sebetulnya saya freelance juga sempat kan di Universitas Multimedia Nasional Nusantara. Saya bilang ke teman-teman adik-adik, sisakan idealismemu. Itu penting. Sisakan idealismemu. Sisakan idealismemu, karena di masa pragmatis itu yang tersisa. Jurnalis kebangsaan pada masa lalu tetap harus kita ketahui biografi mereka. Tokoh-tokoh aktivis termasuk yang kita soroi tauladani dari Bimo Petrus dan Emma Nendrawan patut kita ikuti semangat itu gitu loh. Itu yang juga seperti tokoh senior saya Peter Arohi pernah cerita. Jadi idealisme itu penting. Itu bisa menjaga kita untuk berkarya, bertalenta dengan jalan apapun, mau politik kek, politisi kek, bisnismen, budayawan, semua punya misi, semua punya ada yang dipertahankan. Kalau enggak pragmatis, hancur semua bangsa ini. Itu yang mungkin kita lihat. Itu Cak Dandi, itu seriusnya ya. Iya, serius. Biasanya sampai awal-awal nggak serius sih. Kenangan sama teman-teman termasuk Bima Petrus dan Emma Nendrawan nggak bakal bisa hilang lah dalam kenangan kita lah. Itu jadi kekayaan pribadi kita. Nggak perlu diungkapkan verbal pun, itu jadi bekal kerja kita berkarya kok. Ya. Itu. Sekarang kan kalau perannya sastra yang hari ini gimana kalau menurut Bang Syah, pendapat Bang Syah dengan zaman yang sekarang ya, untuk menghadapi kampanye untuk tahun depan lah. Oh, soal politik. kontestasi.
peran seni dan sastra ini bagaimana? Ya, yang kita khawatirkan kan seringkali setiap ada kontestasi politik pemilu itu yang berakibatnya ke horizontal kan. Yang perlu dijaga di wacana narasi digital baik lewat sastra kebudayaan itu tetap perlu mengingatkan menjalin kebudayaan, kebangsaan, kebersamaan gitu. Seperti ada yang patah mengatakan ketika politik kotor maka seni yang membersihkannya. Artinya gini, di tengah kontestasi mendatang itu banyak yang akan terjadi dan keterpecahan itu bisa terjadi. Aku tetap ingatkan pada kalangan intelektual, budayawan, bahkan juga politisi bahwa efek dari elit itu lebih parah di horizontal gitu loh. Ya saya hidup di wilayah sekarang yang di daerah pinggiran satelit Jakarta loh. Itu efeknya lebih berat di daerah satelit itu ketika ada gelucak pergolakan Jakarta di wilayah-wilayah itu. Nah, elit harus perhatikan. Kalau nggak itu ya kita yang membantu. Kita ikut berbicara, bersuara di dunia digital. Supaya jangan larut pada hal yang sesaat itu. Tapi juga harus diingat yang paling ideal untuk kebangsaan ini yang mana. Nah, itu tentu banyak pertimbangan jambandul kita lah memainkan itu. Sampai mana kita menjaga tapi juga menuntun mana yang paling ideal. Nah, itu kalau saya ngomong lebih jauh ntar ke arah politik praktis. Yang paling penting adalah efek di horizontal. Jangan sampai itu bleber ke persoalan Ipolek Sosbud Ankamnas Sarah sing soro ngono lho. Itu repot nek persoalan iku. Karena aku duwe keluarga di pinggiran, Pak, iku lho. Efek di luar kebangsaan iku kerasa nang keluarga aku. Jadi kita nih enaknya kita trans individual kerasa masalah individu efeknya itu. Mau nggak mau kita berjaga di karya. Kalau saya di puisi, di tulisan, ya semampu kita lah. Mungkin itu cuma titik yang nggak berpengaruh di antara hujan dan laut lah. Tapi minimal kita nitik itu loh, tes untuk pengaruh bagi di transformasi digital. Ini pengaruh kesadaran warung kopi loh digital itu. Lewat, sebutin misalnya TikTok, lewat YouTube, itu pengaruh ke warung kopi. Ke warung kopi yang nggak suka nek wong teko iku, awakmu sopo? Awakmu latarmu apa? Berantem. Dari digital itu. Jadi mau nggak mau, bahkan kami ini sebenarnya kan generasi yang mesin tik manual ya kita ya. Ya. Mau nggak mau kita urban ke dunia digital juga. Kita belajar. Kenapa? Karena pusat hoax masih kadang-kadang di sana. Kita belum cukup cerdas dunia digital ini ketimbang yang lebih dulu di negara-negara lain. Aku yakin suatu saat kita akan dari hoax buzzer itu akan tahu kok mana yang fakta, mana yang benar. Di kerja jurnalistik aja kita mau coba kembalikan features mendalam, perenungan, kontemplasi. Jadi karya sastra, karya seni pun harus masuk ke dalam dunia digital. Kenapa? Untuk menandingi wacana-wacana yang seperti itu gitu. Jadi kerja kita lebih banyak daripada Ipolek Sosbud Ankamnas nih, Cak. Karena dunia digital ini lebih rumit, lebih ruwet. Bahkan bikin novel pun kita nggak sekedar tahu kondisi sejarah sosial. Kita, apa yang terjadi pada dunia digital? Apakah sastra kita berguna untuk dunia digital? Apakah karya sastra kita berguna untuk rakyat netizen? Nah, itu pertanyaan. Apakah kita cukup bersuara? Jangan-jangan puisi kita hilang, antah berantah di dunia peradaban labirin digital. Itu tantangan kita. Saya yakin bukan cuma di budaya, di kesenian, di politikus juga, di tokoh negeri ini ada fakta lain, ada masyarakat lain yang bernama digital yang harus kita ketahui, dan di situ kesadaran kebangsaan perlu dipupuk dan harus terus disemai gitu. Itu yang tanggung jawab kita bersama. Ngono terus mana saiki, Cak? Iya, ini Cok. Aku mau nerusin pertanyaannya Mbak Munca. Itu yang masih ke soal-soal apa namanya menjelang Pilpres ini ya. Iya. Soal menjelang Pilpres. Jadi kontestasinya sudah makin kelihatan kan siapa bertarung lawan siapa gitu dalam perebutan kursi presiden mendatang gitu. Yang kita tahu bahwa sebagian diantaranya itu adalah representasi dari kekuatan masa lalu. Iya. Ya, yang dulu kita lawan bersama-sama iya, gitu. Bener itu. Yang dulu kita lawan bersama-sama. Nah, belakangan ini ada salah seorang seniman yang mengungkapkan itu gitu lewat puisinya atau lewat orasinya begitu, yang ya tidak menyebut nama tapi menurutku itu mengungkapkan bagaimana pentingnya kita mengingat track record
dari seseorang atau calon pemimpin bangsa ini gitu. Nah itu menurut Ucok gimana soal melihat kontestasi sekarang yang kita masih melihat satu masalah yang ini sebetulnya dalam politik kita itu masih terjadi pertempuran antara kekuatan Lama. yang mewarisi sistem politik pada zaman Soeharto dan kekuatan yang baru atau yang mungkin tidak baru juga dalam segi gagasan yang itu juga menjadi concern kita semua kan, perhatian kita semua bagaimana situasi sekarang ini kita bisa menjaganya dan mengupayakan segala sesuatunya menjadi lebih baik daripada yang dulu kita alami gitu. Itu menurutmu gimana soal pentingnya kita melihat track record itu loh? Penting sekali. Ada anasir masa lalu yang tetap ada di antara kontestasi menjelang pemilu mendatang. Ada juga anasir yang tidak yang perlu kita pertanyakan secara kebangsaan gitu ya. Jadi ada beberapa anasir, dan kalau bicara tentang seniman yang kita tidak usah sebutkan namanya, barangkali sekalipun itu benar ada yang di dalam teks itu, mungkin penyusunan bahasa dalam puitik itu beliau kita kenal sebagai kekuatan di panggung. Mungkin di bahasa teks yang perlu diperkuat gitu ya. Apapun itu sudah memulai picu menjelang kontestasi pemilu itu. Kita boleh bersepakat pada apa yang dinyatakan, tapi menjalin sebuah teks itu juga penting. Meskipun sama-sama tujuan ke sana. Itu menimbulkan gejolak. Walaupun sebenarnya bukan cuma beliau yang pernah menyatakan itu. Banyak juga menyatakan itu. Jadi antara bicara yang ideal, antara anasir masa lalu, kekuatan lama yang perlu kita reformasi, hal yang baru untuk negeri ini, anasir kebangsaan perlu dijaga. Dan saya pikir ke depannya dialek ini dialektika nggak pernah lepas. Seniman harus bersikap, tapi juga harus menjaga. Nah, tanggung jawab itu begitu berat. Dan setiap seniman tahu kapan ikut bersuara di tengah kontestasi politik. Dan seniman tadi udah mulai menyuarakan sikap itu. Tahun demi tahun, bukan cuma di kubu itu ya kan. Semua juga akan bersuara. Kita tahanlah, kalau udah gelombang kebenaran datang ya kita nggak bersiap lah. Bukan cuma beliau, kita, siapapun akan ada. Cuma saya tetap bersepakat bahwa anasir masa lalu, anasir yang tidak menjaga kebangsaan, itu lebih kita pilih yang tidak pada dua unsur itu gitu. Bagaimanapun penting menjaga sosok. Tiap demokrasi kita akan akhirnya memilih mana yang terbaik di antara yang terburuk. Mau nggak mau. Dan kita harus menyeleksi dari berbagai sisi itu. Yang tidak menjaga kebangsaan, ataupun yang merupakan kekuatan dari rezim masa lalu. Itu menjadi pertanyaan. Dan saya sulit untuk memilih ke sana. Saya akan mencari yang lebih ideal untuk maju ke depan. Ya, tentu Anda bakal tahu lah yang saya arahkan. Tapi jangankan beliau, jangankan yang manapun, kalau seniman dan budayawan harus bersikap di tengah kekeruan politik, pasti akan nggak tahan bersuara. Sama seperti di 98, ketika kita akhirnya berpuisi di depan, ya kita punya risiko. Tapi siapa yang bisa tahan tidak benaran terlalu lama dan terlalu sering di depan mata, kita nggak akan kuat. Kita akan korbankan itu. Gitu. Dan mungkin beliau sudah siap dengan itu. Berat pertanyaan itu. Cok, mungkin ini terakhir ya. Terakhir nggak bertanya aku. Supaya kita kelangganan seperti masa lalu. Kamu baca puisi sebait saja, satu bait saja, seingatmu. Tunggu. Yang soal Bimo dong.
Soalnya tadi Enggak, sudah. iki puisi sing lawas ae iki sing yang bukan yang cerita proses Bimo ngirim artikel segala macam itu belum tuh. udah tadi kan? Tadi udah. 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 Alphonse. Oh iya. Udah. Aku tak maca dikit puisi yang pernah aku bacakan di 98 iku yo. Ya. Yang mabuk pada. Apa? Ketokane bersih kabeh ngono yo, Bang yo. Mentang depan kamera ketokane bersih kabeh ngono. Oke. Aku maca sing iku ya. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Aku nyanyikan bahasa bunga padamu di atas tanah yang meretak. Ribuan air mata bayi dan orang tua perlahan berubah menjadi abu adalah negeriku. Tuhan, apakah ini namanya? Selain kedukaan yang menyala-nyala, aku berdebu, engkau berdebu, mereka berdebu. Ada gempa, penjarahan, tragedi Poso, dunia jadi batu. Dengan apa aku alirkan tinta padamu? Nah, itu puisi yang pernah aku ingat saat 98 itu yang sampai sekarang tetap ada, pernah tak kayak itu. Oh, iya. Sun, Ya.